Shalom Alaihim, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra dimanapun berada. Segala hormat puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan syukur pada Tuhan pada saat ini kita kembali bertemu dalam renungan embun pagi di Radio Petra, anugerah Tuhan untuk kita semua. Pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Maka bersama dengan saya, Pendeta Porwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, mengantarkan renungan memasuki edisi pada saat ini Rabu 19 Agustus 2025. Pembacaan melalui Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 53. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai dengan 53. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa mohon kelangsungan berkat Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, sumber pertolongan kami, pada saat ini kami menghimpun diri untuk mendengarkan sabda-Mu dengan uraian melalui renungan embun pagi di Radio Petra. Kami bersyukur Engkau berikan hari baru bagi kami. Engkau mendasari hidup kami dengan sabda. Bagaimanapun keadaan kami, inilah kami Tuhan yang Engkau berikan anugerah kasih-Mu. Kami siap mendengarkan dan memetik hikmah-Nya, karena Roh Kudus bekerja untuk kami dapat menghayati dan melaksanakan sabda-Mu Tuhan dengan segala kebenaran yang Engkau anugerahkan. Semuanya menjadi berkat bagi kami karena kami memohon, memanjatkan doa kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai 53 saya sampaikan demikian. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah diperlihatkannya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita, dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai pada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku.
Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Kiranya hikmat kebenaran sabda Tuhan menjadikan kita orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang Tuhan nyatakan dengan hikmat dan kebenarannya kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, karena kita mau memelihara dengan sepenuh hati sabda Tuhan. Maka berbahagialah kita. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan ini sebenarnya sangat panjang, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-53, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, tentang bagaimana seorang bernama Stefanus menyatakan kebenaran sebagai sebuah kesaksian di hadapan imam besar. Peristiwa yang berkaitan dengan tidak senangnya orang-orang Yahudi terhadap pengajaran Yesus Kristus yang berdampak pada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka tema renungan saat ini adalah kebenaran Tuhan tidak dapat dibendung oleh niat jahat manusia. Kebenaran yang diungkapkan oleh Stefanus adalah rangkuman tentang bagaimana peristiwa sejarah bangsa Israel ketika menolak tentang kebenaran dari Tuhan. Tuhan menyatakan janji kepada umat Israel. Merunut ke belakang sejarah perjalanan mereka, prosesnya diawali dari Bapak Abraham, Iska, Yakub, bangsa Israel, raja besar Daud, dan Salomo. Terus bergulir janji Tuhan itu. Tuhan begitu cinta pada umatnya. Namun cinta Tuhan dibalas seringkali dengan penolakan-penolakan. Tanda kehadiran Tuhan untuk menyatakan kebenarannya adalah pemanggilan pada pribadi-pribadi yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka-mereka yang dipanggil untuk menyatakan kebenaran Tuhan dengan tugas yang tidak mudah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Stefanus dalam bacaan, seorang bernama Musa, pemimpin besar Israel. Kedegilan kekerasan hati bangsa Israel seringkali melawan kebenaran Tuhan sebagaimana disampaikan seorang nabi. Dan itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa sebagai nabi mendapat perlawanan sangat-sangat mengerikan.
seorang nabi dipanggil oleh Tuhan tidak untuk hidup di dalam kemewahan. Ia harus berjuang untuk mendengarkan suara Tuhan di tempat tersembunyi, padang gurun, mencari mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan setelah memperoleh apa yang Tuhan kehendaki, ia membawa pulang untuk disampaikan kepada umat, bahkan kepada pemimpin sekalipun. Situasi yang harus disampaikan berhadapan dengan apa yang ada dalam pemikiran rakyat atau umat Israel dan pemimpin seringkali berbeda. Kebenaran dari Tuhan di tengah situasi umat yang seringkali berada dalam situasi keras, berpegang pada kebenaran menurut ukuran mereka dan bahkan berani melawan Tuhan, adalah pintu masuk untuk Tuhan menyampaikan kebenarannya, sekaligus juga penghukuman bila umat tidak bertobat atau kembali kepada kebenaran. Inilah perjuangan nabi yang benar, beda dengan nabi-nabi palsu yang dekat dengan pemimpin dan merasakan kemewahan dalam kehidupan yang mereka jalani. Maka ketika Stefanus berkesaksian, kebenaran yang nyata itu tertuju pada pribadi yang telah dianiaya oleh umat Israel sendiri. Nabi berasal dari kalangan Israel. Maka Stefanus mengingatkan, perilaku bangsanya sendiri, umat Israel sendiri membunuh nabi-nabi adalah fakta kekejian di hadapan Tuhan. Dan juga disebutkan dengan kata, orang benar pun dianiaya, bahkan disalib. Siapa dia orang benar itu? Tiada lain adalah Yesus Kristus. Inilah kesaksian dari Stefanus menghadapi pengadilan di hadapan imam besar, kelompok Sanhedrin, yang tidak suka kepada Yesus Kristus. Nabi menyatakan kebenaran dari Tuhan, berhadapan dengan risiko penolakan dari manusia yang memiliki kebenaran menurut ukuran manusia. Maka Bapak Ibu Saudara, para sahabat Petrus yang diberkati Tuhan, kesaksian Stefanus ini menolong kita untuk memperoleh hikmat dari Tuhan. Yang pertama, mari kita mawas diri dan sedia diri untuk ditegur oleh Tuhan dengan segala kebenaran yang Tuhan nyatakan. Terlebih bagi para pemimpin atau siapapun yang sedang diberi kesempatan memimpin. Sebagaimana halnya Daud dan Salomo, memiliki keinginan dan benar dapat mewujudkan apa yang menjadi ungkapan hati, memberi tempat fisik, bentuk bangunan kehadiran Tuhan. Mulai dari kemah, dengan menginginkan kemah itu diwujudkan dalam rumah Tuhan, bait Allah. Tetapi kalau bangunan fisik ini tidak menjadi tanda hadirnya kebenaran Tuhan, Tuhan tidak senang. Maka kebenaran ini menolong kita. Rumah yang sejati, yang dibangun di atas batu pertolongan, batu sudut, batu pojok, Yesus Kristus yang mengawalinya,
membangun bait Allah rohani. Semoga menjadikan kita siap dibangun di dalam kebenaran Tuhan. Inilah nilai hakiki dari tentang kebenaran Tuhan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Peter yang diberkati Tuhan. Bangunan rohani rumah Tuhan yang sejati ini adalah kebenaran. Yang di dalamnya ada kebenaran dan kesaksian ketika kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam rumah Tuhan kiranya memiliki keberanian untuk berbuat dan menyaksikan kebenaran dari Tuhan. Meskipun sekali lagi kebenaran dari Tuhan seringkali dilawan dengan cara pandang manusia yang seringkali penuh dengan pamrih ataupun hal-hal yang disembunyikan. Sekalipun kita berhadapan dengan resiko. Keberanian inilah dengan resiko yang harus kita terima, harus kita hadapi. Menguatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap seperti Stefanus. Kebenaran dari Tuhan tidak akan bisa dihambat oleh rencana busuk manusia. Sekalipun dikemas dengan hal-hal yang manis, tampilkan dengan suasana dengan kebiarnya keinginan manusia, namun kebenaran dari Tuhan tidak akan bisa dihambat. Nilai-nilai terpancar dari banyaknya pihak yang berani menyuarakan suara kebenaran yang adalah suara kenabian. Maka bagian ketiga yang boleh saya sampaikan saat ini adalah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyuarakan kebenaran Tuhan. Betapapun sulit, memiliki semangat menyuarakan kebenaran dari Tuhan adalah panggilan hakiki. Hadirnya kerajaan surga, yang itu disuarakan oleh Yohanes Pembaptis dan dinyatakan dalam kebenaran Yesus Kristus. Dialah yang membangun hidup kita. Yesus Kristus sang sumber kebenaran sejati, membangun kehidupan kita dan peradaban hidup ini sesungguhnya layak di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk terus menyuarakan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan sabda. Mampukan kami terus berkesaksian tentang kemurahan Tuhan, kebenaran janji Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Sang sumber kebenaran sejati, Yesus Kristus, menolong kami untuk terus menyuarakan kebenaran dalam bimbingan Roh Kudus. Sebagaimana sabdamu yang menyaksikan tentang keberanian Stefanus di hadapan pengadilan bangsa Israel. Sekalipun resiko untuk menyatakan kebenaran dari Tuhan harus dihadapi dengan penganiayaan, bahkan sampai menghembuskan nafas. Namun di hadapanmu Tuhan, Stefanus adalah martir sejati yang penuh dengan kemuliaan. Setia kepada sang nabi sejati, pengajar sejati, sang sabda sejati, orang benar, yakni Yesus Kristus. Kesetiaan inilah ya Tuhan yang kiranya menyemangati kami untuk berkomitmen setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kami prihatin, banyak orang percaya kepada Engkau ya Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus, tidak tahan uji, tidak memiliki semangat untuk meyakini kebenaran di dalam Tuhan.
berhadapan dengan mereka-mereka yang memaksakan kehendak, keinginan, kebenaran berdasarkan pemahaman mereka. Oleh karena itu semangat inilah Tuhan, dengan kebenaran sabdamu, kami termotivasi untuk setia kepada Engkau dengan segala kebenaran yang Engkau anugerahkan melalui mereka-mereka yang setia kepada Engkau, para nabi, pemberita-pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan berikan berkat peneguhan. Sehingga berdasarkan kebenaran-Mu Tuhan, kami akan mengisi hidup ini dengan kebenaran yang juga Tuhan anugerahkan, berdasarkan pewartaan sabda Tuhan dalam kitab suci. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk aktivitas kegiatan kami pada hari ini. Kau berkati setiap tugas kewajiban pekerjaan kewirausahaan saat purna tugas ataupun menggunakan jasa online. Atau siapapun yang bekerja, berusaha, berwirausaha, memanfaatkan sarana prasarana telekomunikasi. Di tengah perjuangan dan kesulitan kehidupan yang saat ini melanda umat manusia di muka bumi ini. Karena berbagai kesulitan dan juga peperangan yang masih berlangsung di berbagai tempat. Menolong kami untuk kuat, tegar, dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Perjuangan yang tidak mudah, namun kami memiliki pengharapan pada orang benar yang disaksikan oleh Stefanus, yakni Yesus Kristus, dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, untuk kuat dan tegar. Maka kami meyakini Engkau memberkati totalitas hidup kami, kekuatan, kesehatan, karena iman, pengharapan, dan kasih. Engkau berkati pula saudara-saudara kami yang bergumul karena kondisi kesehatan, yang memerlukan proses untuk pemulihan kekuatan kesehatannya. Bahkan ada yang dirawat di rumah sakit. Siapapun itu Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuatkan. Secara khusus kami ingat saudara kami, Bapak Anjar Slamet dari GKJ Tanjung Tirto yang ada di ruang ICU Rumah Sakit Panti Rapih. Saudara Adi dari GKJ Ambarukmo yang ada di Rumah Sakit Bethesda Opnam untuk pemulihan kondisi kesehatannya. Dan saudara-saudara kami yang bergumul dalam kondisi kesehatan untuk diupayakan pemulihan, Engkau berkati Tuhan dalam perjuangan yang tidak mudah. Roh Kudus bekerja menguatkan kekasih-kasih kami, bahkan ketika tidak dapat mengungkapkan isi hatinya, Roh Kudus sendiri berdoa kepada Engkau ya Tuhan, sebagaimana kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Berkati pula anggota keluarga di dalam memberikan pelayanan pendampingan terbaik. Tuhan Bapa di surga, kami juga meyakini Engkau berikan pemulihan, kekuatan dan semangat ketika keluarga menghadapi banyak kesulitan, krisis kepribadian, krisis berkaitan dengan situasi keadaan yang dihadapi ketika harus memecahkan persoalan-persoalan yang seringkali ada pada titik terendah. Roh Kudus menolong untuk bangkit, memiliki semangat, memiliki daya. Berkaitan dengan ekonomi, pekerjaan, mencari pasangan hidup, pergumulan-pergumulan pribadi, ketidakpercayaan pada banyak pihak, kepada pribadi, pulihkan Tuhan. Dan kami meyakini Roh Kudus bekerja, memberi daya dan semangat. Berkati hamba-hamba Tuhan yang berjuang, melaksanakan tugas pelayanan dengan sepenuh hati berdasarkan firman Tuhan, yang seringkali menyampaikan kebenaran juga berhadapan dengan situasi yang sulit. Namun Roh Kudus akan menguatkan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, baik secara pribadi maupun kolektif dalam kemajelisan. Berkati Tuhan. Berkati pemimpin bangsa negara kami. Sesudah merayakan ulang tahun kemerdekaan RI, kami meyakini Engkau tetap mencintai bangsa dan negara kami.
keadilan Tuhan tertuju pada para pemimpin ketika melakukan penyimpangan. Tuhan punya kehendak untuk membawa bangsa ini dalam kesejahteraan dan memanggil banyak pihak sebagai hamba-hamba Tuhan. Siapapun itu memiliki keberanian untuk mewujudkan kebenaran. Karena kebenaran dari Tuhan tidak akan mungkin dihambat manusia. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan, pergumulan saudara-saudara kami yang ada pada titik-titik tertentu di Poso yang mengalami peristiwa gempa bumi. Pasca gempa bumi, Engkau berkati dengan semangat pemulihan. Mereka-mereka yang bergumul karena situasi sulit menjadi korban bencana gempa bumi, Tuhan kuatkan. Tuhan akan gerakkan banyak relawan untuk peduli, sehingga recovery pasca gempa berlangsung untuk menolong saudara-saudara kami. Dan Kau juga berikan pertolongan pada pemerintah maupun relawan yang berjuang untuk melayani. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, setiap tugas kewajiban yang kami laksanakan, karena Tuhan juga memberkati mereka-mereka terpanggil untuk menyatakan kebenaran Tuhan melalui layanan sosial kemasyarakatan. Sehingga layanan ini menjadi sarana untuk terus menghadirkan kerajaan surga dari Tuhan yang nyata di dalam Yesus Kristus. Yang oleh karenanya kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan. Begitu pula Tuhan berkati Radio Petra dengan saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas mandat dari yayasan. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan yang menyuarakan kasih dan perdamaian. Demikiannya Tuhan pokok doa yang dapat kami panjatkan kepadamu. Kami meyakini kelangsungan berkat. Karena kami memohon dalam bimbingan Roh Kudus, dan kami naikkan doa kami kepadamu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran sejati. Amin. Demikian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, hal yang dapat saya sampaikan. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo undur diri, dan Tuhan senantiasa memberkati. Amin.